Haleluya. Teologi Corpus Delicti menyatakan bahwa ada 3 orang yang diangkat ke surga tanpa ditawan oleh iblis di dalam kompartemen Hades yang nyaman. Dan itu adalah Henok, Musa, dan Elia. Akan tetapi, Alkitab berkata bahwa ada 2 orang yang diangkat ke surga tanpa ditawan oleh iblis di dalam kompartemen Hades yang nyaman, yaitu Henok dan Elia. Henok dan Elia diangkat ke surga dalam tubuh jasmani, lalu tinggal di surga sampai sekarang pun dalam tubuh jasmani, dan bukan dalam tubuh kebangkitan. Henok dan Elia akan diutus dari surga pada pertengahan tribulasi 7 tahun sebagai 2 saksi Kristus dan akan dibunuh oleh binatang yang keluar dari jurang maut setelah kesaksian mereka selesai. Selain 2 saksi Kristus yaitu Henok dan Elia, semua roh orang percaya termasuk Abraham, Musa, Daud, sampai penjahat yang bertobat di atas kayu salib dibawa ke dunia orang mati yang ada di bagian bawah bumi yang bernama Firdaus, yaitu pangkuan Abraham. Dan mereka semua ini ditawan oleh iblis di dalam Firdaus, kompartemen Hades yang nyaman, sampai Tuhan Yesus membebaskan mereka serta dibawanya ke surga pada waktu kenaikan Tuhan Yesus. Ibrani 2 ayat 14 dan 15 dan Efesus 4 ayat 8 sampai dengan 10. Dan sejak Ibrani 2 ayat 14 dan 15 dan Efesus 4 ayat 8 sampai dengan 10, orang percaya yang meninggal tidak satu pun dibawa ke Firdaus yang ada di bagian bawah bumi, tetapi semuanya dibawa ke Firdaus yang ada di surga, yaitu surga sendiri. Lalu mereka menunggu kebangkitan tubuh mereka yang akan terjadi pada waktu kedatangan Tuhan di udara. Kemanakah roh kita setelah mati? Ke dunia orang mati. Saya akan membahas tema ini. Sebelum kebangkitan Tuhan Yesus, jika orang mati, baik the saved yang diselamatkan maupun the lost yang terhilang, tubuhnya dikuburkan di dalam kuburan dan roh dan jiwanya dibawa ke dunia orang mati yang ada di bagian bawah bumi. Sebagai contoh, roh orang benar yang dibawa ke dunia orang mati dalam perjanjian lama, Yakub mengatakan, setelah ia mati, ia akan turun ke dalam dunia orang mati. Dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 35 dan pasal 42 ayat 38. Dan Ayub juga berkata dalam Ayub pasal 14 ayat 13 bahwa ia akan dibawa ke dunia orang mati. Dunia orang mati adalah tempat kemana roh dan jiwa semua orang yang meninggal pergi sebelum kebangkitan tubuh mereka, baik yang diselamatkan maupun yang terhilang. Tentang roh orang yang terhilang turun ke dalam dunia orang mati, tercatat juga dalam kitab Mazmur pasal 9 ayat 18. Saya membacakannya. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Dan dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 23, Tuhan Yesus sendiri berfirman bahwa roh orang kaya yang terhilang pergi ke dunia orang mati, yaitu alam maut. Jadi, jika orang yang terhilang meninggal, roh dan jiwanya dibawa ke dunia orang mati dan berada di situ sampai berakhirnya kerajaan 1000 tahun. Dan setelah kerajaan 1000 tahun selesai, roh dan jiwa itu akan dikeluarkan dari dunia orang mati, lalu dipersatukan dengan tubuh yang telah menjadi immortal,
yaitu tubuh yang tidak dapat mati melalui kebangkitan tubuh. Kemudian, roh dan jiwa yang telah dipersatukan dengan tubuhnya akan berdiri di pengadilan takhta putih yang besar serta dihakimi. Dan setelah namanya tidak ditemukan dalam kitab kehidupan, yaitu kitab kehidupan dari anak domba, roh dan jiwa bersama dengan tubuhnya akan dilemparkan ke dalam neraka, yaitu lautan api. Berdasarkan Matius pasal 10 ayat 28 dan kitab Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai dengan 15. Dalam kitab Mazmur pasal 16 ayat 10 tercatat bahwa roh Tuhan Yesus tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, Sheol dalam bahasa Ibrani. Ayat ini dikutip dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 27 dan 31 bahwa roh Tuhan Yesus tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, Hades dalam bahasa Yunani. Maka terbukti bahwa Sheol dalam bahasa Ibrani adalah sama dengan Hades dalam bahasa Yunani. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, kata Sheol ditemukan sebanyak 65 kali dan semuanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dunia orang mati. Sedangkan dalam Alkitab Perjanjian Baru, Hades dalam bahasa Yunani digunakan sebanyak 11 kali. Sayangnya, Hades dalam bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 4 kata yang berbeda-beda, yaitu dunia orang mati. Dalam Injil Matius pasal 11 ayat 23, Lukas 10 ayat 15, dan Kisah Rasul 2 ayat 27 dan 31. Alam maut dalam Matius 16 ayat 18 dan Lukas 16 ayat 23. Kerajaan maut, kitab Wahyu 1 ayat 18, pasal 6 ayat 8, pasal 20 ayat 13 dan 14. Dan maut dalam 1 Korintus 15 ayat 55 bagian A. Seharusnya kata Hades sebanyak 11 kali semuanya diterjemahkan dunia orang mati. Sheol Hades adalah dunia orang mati. Dan Gehenna adalah neraka. Jika the lost yang terhilang meninggal, tubuhnya tertidur di dalam kuburan, sedangkan roh dan jiwanya dibawa ke dunia orang mati. Akan tetapi, ada paham-paham yang keliru tentang hal ini. Paham pertama, jika yang terhilang meninggal, roh dan jiwanya bergentayangan. Kedua, roh dan jiwanya ada di dalam kuburan serta tertidur. Paham ketiga, roh dan jiwanya dibawa ke Tartarus. Paham ketiga ini dinyatakan oleh seorang Romo dari gereja Ortodoks. Dalam seluruh kitab suci, tempat yang bernama Tartarus disebut hanya satu kali saja, dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 4. Dan Tartarus bukanlah Gehenna. Saya akan membacakan 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menimpan mereka sampai hari penghakiman. Kata neraka dalam bahasa literal adalah Tartarus. Tartarus adalah tempat penjara yang mengurung malaikat-malaikat yang berbuat dosa pada zaman Nuh. Oleh karena itu, kalau dikatakan bahwa roh orang yang mati di luar Tuhan Yesus pergi ke Tartarus, sangatlah keliru. Paham keempat, roh orang mati pergi ke jurang maut setelah bergentayangan terus-menerus sampai usia genap.
Paham ini dari Sengnak Berea di Korea Selatan. Sebenarnya, jurang maut adalah tempat penjara yang mengurung setan-setan, yaitu roh-roh jahat, serta malaikat-malaikat tertentu. Maka dari itu, roh orang yang mati di luar Yesus tidak pergi ke jurang maut atau ke Tartarus. Dalam seluruh kitab suci, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, semua roh orang mati di luar Yesus dibawa ke dunia orang mati, yaitu kompartemen siksaan Hades. Paham kelima, roh orang yang terhilang, yang mati sekarang, dilemparkan ke dalam neraka, yaitu Gehenna dalam bahasa Yunani. Paham ini dari gereja Katolik, serta pandangan Reformed seluruhnya. Tentu saja pandangan ini sangat keliru. Yang benar adalah bahwa roh dan jiwa orang yang terhilang yang mati tidak bergentayangan, tidak ada di dalam kuburan, dan tidak juga pergi ke Tartarus ataupun jurang maut, tetapi pergi ke dunia orang mati, yaitu Hades. Dan setelah roh dan jiwanya dikeluarkan dari Hades sehabis kerajaan 1000 tahun, serta dipersatukan dengan tubuh yang sudah menjadi immortal, yaitu tubuh yang tidak dapat mati, akan dihakimi dalam penghakiman takhta putih besar. Dan jika namanya tidak ditemukan dalam kitab kehidupan, yaitu kitab kehidupan dari anak domba, maka roh, jiwa, dan tubuh orang yang terhilang akan dilemparkan ke dalam Gehenna, yaitu neraka, untuk selama-lamanya. Kata Gehenna dalam Alkitab Perjanjian Baru ditemukan sebanyak 12 kali, dan di antaranya sebanyak 11 kali diucapkan Tuhan Yesus sendiri, mulai dari Injil Matius pasal 5 ayat 22. Semua kata Gehenna diterjemahkan neraka, dan tempat neraka sama dengan lautan api dalam kitab Wahyu. Akan tetapi neraka, yaitu lautan api, tidak sama dengan dunia orang mati. Roh orang yang terhilang, baik sebelum kebangkitan Tuhan Yesus maupun sesudahnya, semua dibawa ke dunia orang mati dan menunggu kebangkitan tubuh mereka. Dan setelah kerajaan 1000 tahun berakhir, pada waktu penghakiman takhta putih besar, roh dan jiwanya akan dikeluarkan dari Hades, serta dipersatukan dengan tubuh dari kuburan yang telah menjadi immortal, yaitu tubuh yang tidak dapat mati. Lalu akan dihakimi pada waktu penghakiman takhta putih besar. Maka roh dan jiwa serta tubuhnya akan dilemparkan ke dalam neraka, yaitu lautan api untuk selama-lamanya. Dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai dengan 15. Sekarang kita menarik kesimpulan. Kuburan adalah tempat di mana tubuh orang mati ada serta tertidur, baik yang diselamatkan maupun yang terhilang sebelum tubuhnya dibangkitkan. Hal ini berdasarkan Yohanes 5 ayat 28 dan 29 dan kitab Daniel pasal 12 ayat 2. Sheol Hades, yaitu dunia orang mati, adalah tempat penjara di mana roh dan jiwa orang yang terhilang disiksa sebelum roh dan jiwa itu dibangkitkan dalam tubuh kebangkitan, serta berdiri di dalam penghakiman takhta putih besar. Dan Hades ini adalah tempat disiksa oleh api terus-menerus dalam penuh kesadaran. Hades dunia orang mati adalah temporary hell, yaitu hell sementara, dalam Injil Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 28. Gehenna diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia neraka dan disebut juga lautan api dalam kitab Wahyu. Gehenna, yaitu neraka, adalah
tempat kemana roh dan jiwa orang yang terhilang bersama tubuhnya akan dilemparkan setelah dihakimi. Dalam Injil Matius pasal 10 ayat 28 dan kitab Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai dengan 15. Neraka, yaitu api yang kekal, telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya sebagai eternal hell, eternal punishment, yaitu hell kekal dan hukuman kekal dalam Matius 25 ayat 41 sampai dengan 46. Sekarang kita akan membahas tentang kemana roh orang benar yang mati. Dan perihal tempat roh orang benar yang mati dibahas dalam dua masa, yaitu masa sebelum kebangkitan Tuhan Yesus dan sesudah kebangkitannya. Sebelum kebangkitan Tuhan Yesus, the saved semuanya, termasuk Abraham, Yakub, Musa, bahkan penjahat yang bertobat di atas kayu salib pun pergi ke kompartemen Hades yang nyaman yang ada di dalam dunia orang mati. Dan kompartemen Hades yang nyaman ini disebut juga Firdaus atau pangkuan Abraham. Jadi, sebelum Tuhan Yesus mati, bila yang diselamatkan meninggal, roh dan jiwanya dibawa ke dalam kompartemen Hades yang nyaman, yaitu Firdaus, serta ditawan oleh iblis. Akan tetapi, di dalam perjanjian lama, ada dua orang yang tidak ditawan oleh iblis dan langsung terangkat ke surga. Itu adalah Henok dan Elia, dan hanya dua orang saja. Karena Henok dan Elia belum mengalami kematian tubuh jasmani. Tentang Henok tercatat dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 24 dan Ibrani pasal 11 ayat 5. Dan tentang Elia dalam kitab Maleakhi pasal 4 ayat 5 dan 6. Henok dan Elia terangkat ke surga dalam tubuh jasmani dan sekarang tinggal di surga dalam tubuh jasmani pula. Dalam Sakaria pasal 4 ayat 11 sampai dengan 14 dan kitab Wahyu pasal 11 ayat 3 dan 4. Musa mati dan dikuburkan. Dalam kitab Ulangan pasal 34 ayat 5 dan 6. Saya membacakannya. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa mati dan dikuburkan Allah, lalu tubuhnya menjadi busuk dalam kuburan dan roh dan jiwanya ke dunia orang mati, yaitu Firdaus, kompartemen Hades yang nyaman, serta ditawan oleh iblis tidak sesuai dengan kehendaknya sendiri. Dalam perjanjian lama, semua roh orang benar yang mati dikumpulkan bersama-sama di dalam pangkuan Abraham, yaitu Firdaus. Dan hal itu digambarkan dalam perjanjian lama bahwa mereka dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Kejadian 49 ayat 33. Dalam Lukas 23 ayat 43 tercatat bahwa kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Tuhan Yesus berfirman kepada penjahat yang bertobat bahwa engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dan oleh karena perkataan Tuhan Yesus ini, orang-orang mengira bahwa Firdaus yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Lukas 23 ayat 43 ini adalah Firdaus yang di langit yang ketiga, the third heaven, yakni surga, seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan 4. Lantas orang-orang berpikir bahwa jika
orang yang percaya meninggal, baik dalam masa perjanjian lama maupun dalam masa perjanjian baru, semuanya pergi ke Firdaus yang di surga. Itu paham yang keliru. Firdaus yang di surga yang dikatakan dalam 2 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 4 dan kitab Wahyu 2 ayat 7 berbeda dengan Firdaus yang ada di bagian bawah bumi, yaitu Hades yang disebut dalam Lukas 23 ayat 43 dan dalam Lukas 16 ayat 22. Sebelum kebangkitan Tuhan Yesus, roh orang benar yang meninggal dibawa ke Firdaus atau pangkuan Abraham yang ada di dalam Hades. Dalam Lukas 16 ayat 22 dan kitab Kejadian pasal 37 ayat 35. Dunia orang mati terbagi dua bagian. Kompartemen Hades yang nyaman, yakni Firdaus, dan kompartemen siksaan Hades melalui jurang yang tak terseberangi, dan hal ini digambarkan dalam Lukas 16 ayat 26. Roh-roh orang-orang benar yang ditawan oleh iblis tidak sesuai dengan kehendaknya sendiri telah dibebaskan oleh Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus mati dan rohnya pergi ke kompartemen Hades yang nyaman. Dalam Ibrani pasal 2 ayat 14 dan 15. Dan pada waktu itu, roh-roh orang-orang benar itu hanya dibebaskannya saja dan belum dibangkitkannya. Dan roh-roh orang-orang benar yang dibebaskan oleh Tuhan Yesus semuanya dibawa oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Dalam Efesus 4 ayat 8 sampai dengan 10. Sejak itu hingga sekarang, jika orang percaya meninggal, tidak pergi ke Firdaus, yaitu kompartemen Hades yang nyaman, kemana penjahat yang bertobat di atas kayu salib pergi bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sekarang, jika orang percaya meninggal, pergi ke Firdaus yang ada di langit yang ketiga, the third heaven, yaitu surga. Dalam 2 Korintus 5 ayat 8 dan Filipi pasal 1 ayat 21 sampai dengan 23. Frasa tingkat yang ketiga dari surga dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 2 seharusnya diterjemahkan langit yang ketiga, the third heaven, seperti dikatakan dalam Authorized Version. Ada 3 macam langit. Langit yang pertama yaitu langit burung-burung, langit yang kedua yaitu langit bintang-bintang, dan langit yang ketiga adalah langit di mana Tuhan Yesus ada saat ini, yaitu planet heaven, surga. Sejak Ibrani pasal 2 ayat 14 dan 15 dan Efesus pasal 4 ayat 8 sampai dengan 10, semua roh orang yang diselamatkan tidak pergi ke Firdaus yang ada di bagian bawah bumi, serta ditawan oleh iblis. Tetapi langsung dibawa ke Firdaus yang ada di langit yang ketiga dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus turun dari surga di udara yang ada di bumi. Dan pada waktu kedatangan Tuhan di udara, Allah akan membawa semua roh orang yang diselamatkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk kebangkitan tubuh mereka. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai dengan 16. Saya akan membacakan 1 Tesalonika 4 ayat 14 dalam Williams Version. For if we believe that Jesus died and rose again, then through Jesus God will bring back with him those who have fallen asleep. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan, jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa melalui Tuhan Yesus, Allah akan membawa kembali bersama-sama dengan Dia mereka yang telah tertidur. Jadi sekarang, jika orang-orang percaya meninggal, roh dan jiwanya
pergi ke surga. Lalu, bersama-sama dengan Tuhan Yesus, sampai Tuhan Yesus turun dari surga di udara yang di bumi. Pada waktu itu, Tuhan Yesus akan membawa bersama-sama dengan dia roh-roh orang-orang benar itu untuk kebangkitan tubuh mereka. Haleluya. Allah Bapa, kami berterima kasih atas pengertian yang kami peroleh tentang tema di mana orang yang mati. Ada perbedaan yang jelas tentang di mana orang yang mati antara yang percaya dan yang tidak percaya. Hanya 2 tempat saja. Yang percaya setelah mati tubuhnya kembali ke tubuh tanah dan roh dan jiwanya ke Firdaus yang ada di surga, yaitu surga itu sendiri, serta menunggu kebangkitan tubuhnya. Sedangkan yang tidak percaya semuanya ke dunia orang mati, yaitu alam maut, serta disiksa oleh api dalam penuh kesadaran. Dan setelah tubuhnya dibangkitkan, akan dihakimi di dalam pengadilan takhta putih besar, lalu dilemparkan ke dalam neraka, yaitu lautan api. Allah Bapa, ternyata ada paham-paham yang keliru tentang tema yang penting ini, di mana orang mati. Ada yang berpendapat bahwa sekarang jika orang yang tidak percaya mati, rohnya ke Tartarus atau ke jurang maut. Ada juga yang mengatakan bahwa roh orang mati bergentayangan. Ada pula yang mengatakan bahwa rohnya langsung ke neraka. Papa, kami sekarang memahami apa yang dinyatakan dalam kitab suci, bahwa roh orang yang tidak percaya setelah mati ke dunia orang mati dan tidak ke neraka. Neraka, yaitu lautan api, adalah tempat di mana roh orang mati setelah dihakimi. Papa, pakailah YouTube ini untuk memberitakan tema di mana orang yang mati. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya akan membawa sebuah pujian. Praise of our fathers living still, in spite of dungeon, fire and sword. Oh, how our hearts beat high with joy whenever we hear that glorious word. Praise of our fathers' holy faith, we will be true to thee till death. Praise of our fathers, we will strive to win all nations unto thee. And through the truth that comes from God, mankind shall then be truly free. Praise of our fathers' holy faith, we will be true to thee till death. Praise of our fathers we will love, both friend and foe, in whole our strive, and praise thee too, as love knows how, by kindly words and virtuous life. Praise of our fathers' holy faith, we will be true to thee till death. We will be
우리 주, 두리